Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Penta Yurlita SPD kelompok 2 angkatan 38 CPNS Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan meresume tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan layanan aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana fungsi ASN ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional, senantiasa menjaga kualitas bukan hanya kuantitas semata. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat orientasi mutu. Yang pertama, efektivitas, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efektivitas dapat diartikan tepat sasaran. Yang kedua adalah efisiensi. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyaknya bahan baku, uang dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Atau efisiensi dapat diartikan cara agar tidak boros. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi adalah cara utama organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat diartikan juga pembaharuan lebih maju. Yang keempat, mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nihil, cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Kesesuaian terhadap spesifik, atau mutu juga bisa diartikan menjaga kualitas. Nilai dasar orientasi mutu yang pertama komitmen pada kepuasan customer, yang kedua cepat, tepat, ramah, ketiga melayani dengan hati, keempat melindungi dan mengayomi, kelima perbaikan dan berkelanjutan. Pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk 1. Produk, 2. Layanan, 3. Metode kerja, 4. Sumber daya. Cara-cara berinovasi yang pertama, penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan produk, jasa, atau proses yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Bukan semata-mata menirukan, melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, sistem, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Setiap aparatur harus memiliki semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, bahkan berbeda pendapat demi kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi dan era industri 4.0. Terima kasih atas perhatiannya.
Sekian tugas resume saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.